Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas, اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, kita sekarang bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayah dari ibu kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Abu Bakar As-Siddiq atau yang biasa dikenal dengan Abu Quhafah. Pada liman kita sudah bahas siapa beliau, kemudian nama beliau, bagaimana awal dia masuk Islam, kemudian sikap beliau di awal-awal dakwah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini, dan sepertinya juga pada pertemuan yang lalu sudah kita muqaddimai, bahwa beliau adalah awwalu khatibin fil Islam, khatib yang pertama kali muncul dalam Islam, itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saudara, waqad asaba Abu Bakar min izai Quraisy syai'un katsir. Abu Bakar ini banyak sekali menerima gangguan dari orang-orang kufar Quraisy. Berbagai macam musibah muncul kepadanya. Famin dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لما دخل دار الأرقام ليعبد الله ومن معه من أصحابه سرا ألح أبو بكر في الظهور. Ketika melihat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam secara sembunyi-sembunyi dengan para sahabatnya masuk ke rumahnya atau di rumahnya Arqam atau Darul Arqam yang kita kenal dengan Darul Arqam, sekarang sudah tidak ada lagi nih Pak di Mekah. Sudah jadi hotel-hotel megah, ya. Tidak bisa untuk kemudian kita nabatilah di sana, susah, tidak ketemu. Tapi tahun 80-an saya masih sempat, ya, itu jadi perpustakaan, dan sekarang sudah tidak ada lagi karena pengembangan Al-Haram begitu cepat. Saudara, dilihat suasana seperti itu, kata Abu Bakar, kenapa kita takut-takut untuk menunjukkan Islam ini? Alahha, punya tekad yang kuat Abu Bakar ini untuk menunjukkan, memproklamirkan. Tak perlu sembunyi-sembunyi seperti ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan pada Abu Bakar pada waktu itu, ya Abu Bakar, subhanallah, inna qalil, kita ini masih sedikit. Kita ini masih sedikit. Jadi kalau jumlah sedikit, jangan coba untuk nantang orang. Ya. Jumlahnya masih 100, masih 200. Ya. Kemudian senjata juga tidak punya. Pimpinannya nggak jelas. Mau tampil di lapangan perang dengan siapa? Gitu. Ya. Oh, ada ayat, Ustaz. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak fi'ah, kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang banyak, tapi jangan lupa biiznillah, dengan izin Allah. Izin Allah itu berbanding lurus dengan usaha kita juga. Kalau bahasa Rasul, jemaah sekalian, Nabi itu menang dalam perang Badar. Ingat,
Dalam perang Badar itu Sallallahu Alaihi Wasallam niat pertama kali tidak ingin perang sebenarnya. Niatnya kan ingin mencegah ya rombongan bisnis perdagangan kafilah yang datang dari Syam di bawah pimpinan Abu Sufyan. Udah saatnya kita ini menahan mereka karena kekayaan kita di Mekah juga ditahan oleh orang-orang kufar Quraisy. Abu Sufyan cerdas, tidak melewati jalan biasa, lewat jalan yang lain. Tapi berita ini, mata-mata orang kufar Quraisy juga sudah menerima informasi itu, bahwa Muhammad sudah ingin mengepung bisnis kita. Kontainer-kontainer kita itu akan diambil oleh Muhammad, diserobot di tengah jalan. Sehingga orang kufar Quraisy siap dengan rombongannya untuk kemudian maju ke lembah Badar itu. Siap untuk menggembur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita ini. Para sahabat pada itu bingung. Ya. Kata sahabat yang satu, ya Rasulullah kita sedikit. Kata Umar, buat apa kita lawan saja gitu. Tapi Nabi, Pak, saya pernah menyampaikan dulu ya, dikit dikejar sirah ini tentang sejarah Rasul ini. Kunna lam nu'mar, kata Nabi. Kami ini masih belum diperintah oleh Allah. Allahu Akbar. Kami ini masih belum diperintah oleh Allah. Dan lagian jumlah kita sedikit. Tidak punya pengalaman perang, ya, akomodasi juga terbatas, peralatan perang juga sangat terbatas. Sementara orang kufar Quraisy dengan jumlah ribuan, ribu lebih, kaum muslimin 300, itu pun banyak yang pulang. Awalnya sekian, kemudian pulang, jemaah sekalian. Apa yang terjadi, ma'asyar muslimin? Nah, sambil menunggu perintah dari Allah, Nabi melatih para sahabat itu untuk kemudian mempersiapkan dirinya. Kalau bahasa Al-Quran, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ya, persiapkan dirimu semampumu, segala potensi yang kau punya persiapkan dari berbagai macam kekuatan yang ada. Dari mulai menunggang kuda. Kalau sekarang Pak tidak bisa menunggang kuda lagi ya, perang menunggang kuda. Sampai harus belajar pula latihan mengendalikan tank, ya, memegang senjata. Betul itu. AF berapa itu? AF 4 atau AF 14 itu ya. Kemudian Kalashnikov apa segala macam. Kita harus belajar dulu. Tidak cukup dengan pedang. Pedang itu di zaman Nabi cocok, pas. Sekarang tidak bisa dengan pedang lagi. Nah, ikhwatul iman, ini coba lihat. Ya Abu Bakar, kata Nabi, inna qalil, kita ini sedikit. Jangan coba-coba memproklamirkan dirimu. Ini yang dikenal dengan istilah dakwah sirriyah. Dakwah secara rahasia. Menata, membikin asas. Dibikin sama Nabi halaqah-halaqah khusus. Untuk kemudian menanamkan kepada para sahabat nilai-nilai iman dan tauhid pada waktu itu. Saudara, hatta falam yazal bihi hatta kharaja Rasulullah. Tak mau tahu Abu Bakar. Sudah semangatnya membara, enggak kuat. Memang dia pembesar Quraisy. Kenapa kita harus takut? Kita juga dulu dihargai oleh mereka. Begitu kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah dan engkau adalah Rasulullah, masa kita harus takut? Kita keluar saja. Keluarlah Abu Bakar. Hatta kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahu minas sahabah. Begitu pula para sahabat nyusul, Pak, dari belakang melihat bagaimana Abu Bakar keluar ketika ingin memproklamirkan dirinya kepada para orang-orang kufar Quraisy. Wa qama Abu Bakar fin nas khatiban. Allahu Akbar. Abu Bakar pada waktu itu katanya berdiri di hadapan orang-orang kufar Quraisy menjadi khatib, Pak, naik di atas mimbar. Ayuhan nas, itu khatib pertama kali dalam Islam siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wada'a ila Rasulillah, bahkan dalam khutbahnya itu bahkan beliau katanya mendakwai Rasulullah, berdoa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Sampai dikenal fahuwa awwalu khatibin da'a ila Allah taala. Dialah satu-satunya orang yang pertama kali menjadi khatib. Ya. Berani tampil memproklamirkan dirinya untuk membawa misi Islam kepada orang kufar Quraisy. Fasal al-musyrikun ala Abi Bakar radhiyallahu wa ala al-muslimin yudribunahum fadarabuhum darban syadida. Ya, orang-orang musyrik tidak suka dibegitukan. Kemudian mereka mencoba untuk memukul
Abu Bakar dan Rasulullah dan para sahabat yang lain dengan pukulan yang cukup kuat, sangat keras. Wa wuti'a Abu Bakar bil arjul wa duriba darban syadida. Bahkan katanya Abu Bakar di jamaah sekalian dilempar ya kakinya ya. Wa sara Utbah bin Rabi'ah yadribu Abu Bakar bina'laini makhsufataini wa yahrifuhuma ila al-wajhi hatta sara la ya'rifu anhu min wajhihi. Utbah ibn Rabi'ah memukul Abu Bakar dengan kedua sandalnya, Pak. Sandalnya kebetulan katanya jemaah sekalian sandal kulit, di bawahnya itu ada besinya, Pak. Ada besinya itu. Itu dilemparkan persis kena wajahnya Abu Bakar, sampai tidak ketahuan mana hidung, mana muka. Bengkak jemaah sekalian. Begitu kuatnya pukulan dua sandal persis kena kepada apa? Kepada muka Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allahu akbar. Faja'at Banu Tayyim yata'aduna fa'ajallat al-musyrikin ala Abi Bakar ila an adkhiluhu manzilahu wa la yashukkuna fi mautihi. Kemudian datang Banu Tayyim. Banu Tayyim ini, Pak, dari kabilah, dari ibunya, mencoba untuk kemudian mengadakan perlawanan kepada orang-orang musyrik, akan kerasnya pukulan kepada Abu Bakar ini, dan segera menyelamatkan Abu Bakar, dimasukkan ke rumahnya, khawatir dia akan meninggal dunia jemaah sekalian. Karena semaput. Mungkin kalau bahasa kita gegar otak gitu. Kepalanya bengkak, tidak kelihatan mana hidung, mana pipi. Semua bengkak, tidak kelihatan hidungnya lagi, dan dia tidak sadar jemaah sekalian. Semua jemaah sekalian, semua raja'u fadakhalul masjid. Kemudian mereka balik dan masuk ke dalam masjid. Faqalu, ini Bani Tayyim ini sudah sebagian besar masuk Islam katanya jemaah sekalian. Wallahi la'in mata Abu Bakar lanaqtulanna Utbah. Demi Allah, kalau sampai Abu Bakar meninggal karena masalah ini, akan kami perangi Utbah itu. Tsumma raja'u ila Abi Bakar. Kemudian mereka balik lagi ke rumahnya, melihat Abu Bakar. Wasara waliduhu Abu Quhafa wa Banu Tayyim yukallimunahu fala yujibu hatta akhir an-nahar. Ayahnya, Pak, ayah Abu Bakar di sampingnya. Orang-orang dari Bani Quhafa, dari Bani Tayyim mencoba untuk membangunkan Abu Bakar. Mencoba untuk berbicara dengannya, dia tidak bisa menjawab sampai menjelang maghrib jemaah sekalian. Allahu akbar. Jadi semaputnya dari pagi sampai apa? Sampai sore. Karena pukulan apa? Pukulan dua sandal dari Utbah tadi jemaah sekalian. Saudara, apa yang terjadi? Tsumma takallama. Pas di akhir sore itu sadar, berbicara Abu Bakar ini. Wa qala, coba lihat, Pak, begitu sadar dia tidak melihat mukanya, tidak lihat apa itu. Apa pertanyaan dia pertama kali? Omongan dia pertama kali? Ma fa'ala Rasulullah? Apa yang terjadi kepada Rasulullah? Allahu akbar. Dia tidak ngurus dirinya dalam kondisi dia sadar. Pertanyaan pertama kali, mana ibu saya, mana ayah tidak? Atau mana anak saya tidak? Aina Rasulullah? Ma fa'ala Rasulullah? Di mana Rasulullah dan apa yang terjadi kepada Rasulullah? Begitu cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Aduh ya Allah, saya kalau baca kisah-kisah begini ya maaf sekalian ya, kita masih belum berbuat buat agama ini, Pak. Kita ini hanya disuruh salat ya, 5 waktu di masjid. Suruh berjuang sedikit sudah pada takut kita ini. Suruh berdakwah menegakkan kebenaran kita sudah pada takut, menegakkan al-haq kita takut. Kita seharusnya bersyukur dan berterima kasih kepada sahabat-sahabat yang seperti itu, apalagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, apa yang terjadi? Fa'adiluhu fasara Abu Bakar yukariru zalik. Kemudian dicobalah Abu Bakar ini pada waktu itu untuk disadarkan, engkau sakit, kau diam saja gitu. Tetap pertanyaannya, Pak, mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahu akbar. Saudara, faqalat ummu, pada waktu itu ibunya tampil jemaah sekalian. Ketika tanya, mana Rasulullah? Mana Rasulullah? Ibunya datang dan pada waktu itu masih belum masuk Islam jemaah sekalian ibunya, untuk menenangkan dia. Akhirnya karena semua orang tidak dipercaya,
Ibunya ngomong, wallahi ma liya'lam bi sahibika. Kata ibunya, demi Allah, kami semua tidak tahu apa yang terjadi kepada sahabatmu itu, pada Rasulullah. Faqala idhabi ila Ummu Jamil fas'aliha anhu. Tolong temui Ummu Jamil, tanyakan kepadanya. Ummu Jamil ini katanya istrinya jemaah sekalian. Tanyakan kepadanya. Wa kharajat ilaiha wa sa'alat ala Muhammad bin Abdullah. Tanyakan, temui dia dan tanyakan bagaimana kondisi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, jemaah sekalian, la a'rifu Muhammada wala Abu Bakar. Kata Ummu Jamil, istrinya ini, saya tidak tahu di mana Muhammad, di mana juga Abu Bakar. Ya, rupanya sang istri ini jemaah sekalian, ada yang mengatakan, Ummu Jamil ini yang mengatakan dia tahu Rasulullah, cuma tidak ingin membuka rahasia Nabi ini, takut ketahuan nanti dikejar sama orang Quraisy. Karena kenapa? Karena ibunya sendiri masih kafir jemaah sekalian, masih belum masuk Islam. Saya nggak tahu di mana Abu Bakar, di mana Rasulullah, termasuk juga di mana Abu Bakar. Turidina an akhruja ma'aki, engkau ingin aku ingin keluar bersamamu? Qalat na'am. Kata ibunya Abu Bakar, iya. Fa kharajat ma'aha ila an ja'at Abu Bakar fa wajadtuha sari'an. Tiba-tiba rupanya Pak dia ingin menyampaikan Rasulullah itu ada di depan suaminya langsung, di depan Abu Bakar Siddiq. Tidak ingin lewat orang lain. Kemudian dia keluar, kemudian sampai ketemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, thumma qalat, fawajadathu sari'an, didapati Abu Bakar lagi gelisah jemaah sekalian gitu. Fasahat wa qalat, kemudian dia teriak dan mengatakan, inna qauman nalu hadza minka li ahli fisq wa inni la'arju an yantaqimallahu minhum. Sungguh kaum telah bisa berbuat seperti ini kepadamu, mereka betul-betul orang ahli fasik. Aku berharap Allah nanti akan menyelesaikan urusannya terhadap perbuatan yang mereka lakukan terhadapmu. Faqala lahu Abu Bakar. Abu Bakar, Pak, tidak ingin dikompori dengan bahasa begitu. Jadi istrinya itu kan sampai menyemangati Abu Bakar, jangan khawatir, aku doakan mudah-mudahan orang kufar Quraisy semuanya dieksekusi oleh Allah. Tetap pertanyaan Abu Bakar, ma fa'ala Rasulullah? Ma fa'ala Rasulullah? Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqalat, berkata Ummu Jamil ini, hadhihi ummuk, ini ibumu loh. Ini ibumu. Kenapa kau tidak tanya ibumu dulu? Ini ibumu gitu. Fala ainun 'alaika minha? Ay annaha la tafshi sirrak? Apakah kau masih tidak menggunakan kedua matamu untuk melihatku sehingga kau masih merahasiakan tentang ini gitu? Jadi rupanya Pak, ini ibumu, maksudnya saya khawatir kalau menyampaikan nanti didengar oleh ibumu. Nanti ibu menyampaikan pada orang kafir Quraisy di mana posisi Rasulullah. Qalat, ketika mengatakan demikian, sudah jangan khawatir, ini ibuku sendiri, kata Abu Bakar. Qalat, baru berkata Abu Jamil, salimun, dia aman sekarang. Huwa fi daril Arqam, dia sekarang berada di mana? Rumahnya Al-Arqam ibn Abil Arqam. Saudara sekalian, faqala, apa kata Abu Bakar? Mendengar Pak, Nabi sudah sehat, sudah ada, tidak merasakan apa yang dia rasakan, dalam kondisi aman dan selamat. Dia mengatakan, wallahi la azuqu ta'aman wa la ashrabu syaraban hatta ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, saya tidak akan menyentuh makanan, saya juga tidak akan minum sampai aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Begitu jamaah sekalian kecintaan para sahabat kepada siapa? Abu Bakar Siddiq kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat ummu. Ibunya mengatakan, Pak, ngelihat fenomena begitu antara Ummu Jamil dengan Abu Bakar, rahasianya begitu ketat sampai dia terkesima betul. Fa amhilnahu hatta idza hada'at ar-rajul wa sakana an-nas kharajna bihi yattaqi alayya hatta dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, jemaah sekalian,
Berkata ibunya kepada siapa? Kepada Abu Bakar, pelan-pelan. Tenang. Temukan aku dengan orang ini pula gitu. Sampai akhirnya Abu Bakar masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allahu Akbar, begitu dibuka pintu langsung para sahabat melebarkan memberikan jalan kepada Abu Bakar dan dipeluklah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Nabi memeluk Abu Bakar As-Siddiq dan Abu Bakar juga memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga sahabat pun semua pada berpelukan, jamaah sekalian, merasa senang Abu Bakar ternyata masih hidup, tidak meninggal dunia. Faqala, kata Abu Bakar, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma bi min ba'sin illa ma nala an-nas min wajhi, wa hadhihi ummi barratun bi waladiha, fa'asa Allahu ay yastanqidha minan nar. Allahu Akbar. Fada'a laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa da'aha ila Islam fa aslamat. Saudara, apa kata Abu Bakar ketika bertemu seperti itu? Dengan kehormatan, kedua orang tuaku ya Rasulullah dan engkau pula ya Rasulullah, sungguh apa yang menimpa kepadaku sesuatu yang biasa-biasa saja menimpa pada semua orang, kata dia. Kecuali hanya wajahku saja ini agak bengkak seperti ini. Ini ibuku. Perhatiannya kepadaku luar biasa. Tolong ya Rasulullah, aku berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan dia dari jidatan api neraka. Gitu. Saudara, kemudian Nabi mengangkat tangannya mendoakan kepada Allah, ya, untuk ibunya. Berdoa kepada Allah untuk ibunya, mudah-mudahan dibuka hatinya. Kemudian didakwai sama Nabi untuk masuk Islam, fa aslamat, dan ibunya masuk Islam. Allahu Akbar. Kalau sekarang kan tidak, Pak, ya. Ngelihat anak di mak seperti itu, ya. Ini kejadian seperti ini sebenarnya kalau Bapak lihat di Palestina, ini banyak. Mencontoh apa yang terjadi kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu ibu-ibu di sana, jamaah sekalian, bangga. Ya, kalau ada pemuda umur 16 tahun, 17 tahun, apalagi sudah selesai kuliah, santai-santai tidak ikut jihad melawan Yahud, Israel, merasa malu ibunya itu. Ya, ada penghinaan kepada orang tua, seakan-akan dia gagal mendidik anaknya gitu. Sekarang kan tidak kita, ya. Ya, ketika luka sedikit baru demo, Pak, ya. Luka sedikit atau baru dia berdakwah, kemudian ada masalah, waduh, yang disalahkan dakwanya, jemaah sekalian gitu. Ibunya tidak. Dan Abu Bakar memanfaatkan momentum itu, minta kepada Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, doakan ibuku, luar biasa perhatiannya kepadaku. Mudah-mudahan dia diselamatkan dari api neraka. Dan didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diajak masuk Islam dan masuk Islam pada waktu itu pula gitu. Saudara sekalian rahimakumullah, Allahu Akbar. Kemudian mari kita lanjutkan kisah ini. Walaqad sadda adza kufar Quraisy lima yuhajiru Abu Bakar ila al-Habasha ma'al muslimin. Bal baqiya ma'a Rasulillah SAW tarikan ala iyalihi wa auladihi. Tentunya semakin keras gangguan kufar Quraisy kepada Abu Bakar dan kepada Rasulullah, apalagi tahu pada waktu itu Abu Bakar dan Rasulullah tidak ikut hijrah kemana? Ke Habasyah, ya, bersama kaum muslimin di bawah pimpinan Utsman bin Affan radhiyallahu pada waktu itu. Dia tinggal siap untuk membackup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian katanya Abu Bakar menyendiri, meninggalkan keluarganya, hanya menjaga Rasulullah. Kekayaannya, bisnisnya, anak-anaknya semua ditinggal hanya untuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya ada perintah kemana? Hijrah ke Madinah, jemaah sekalian. Sebagaimana yang sudah kita sering membahas masalah ini. Saudara, kalau kita lihat di awal-awal muqaddimah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke mana? Ke Madinah. Setelah sebelumnya di muqaddimah dakwah oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, inilah duta pertama dalam Islam yang mampu mewarnai masyarakat Madinah. Tidak ada satupun rumah yang tidak kenal Islam pada waktu itu. Atas dakwah Mus'ab bin Umair sebagai muqaddimah, sehingga Nabi begitu datang sudah siap. Kita pun seharusnya begitu, Pak, ya. Kalau kita mau hijrah, jangan langsung hijrah ke daerah yang tidak paham, tidak tahu gitu.
Jangan spekulasi. Kira-kira kalau saya hijrah ke sana ditolong nggak? Nabi ketika menyuruh Utsman ke Habasyah karena tahu orang-orang Habasyah itu, Ethiopia itu rajanya Raja Nasrani yang masih berpegang teguh dengan kitab sucinya. Dan mereka juga memahami bahwa nanti di akhir zaman akan ada Nabi yang akan turun di akhir zaman namanya Ahmad atau Muhammad. Persis. Dipersilakan sama Rasulullah minta perlindungan ke sana. Ya. Jadi minta perlindungan kepada orang kafir pun selama dia itu membackup kepada kita, tidak menyakiti kita, bersahabat dengan kita, urusan agama lakum dinukum waliyadin, itu boleh. Walaupun nanti ujung-ujungnya katanya Habasyah ini, Raja Habasyah ini, An-Najasyi ini masuk Islam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah bahas ini ya beberapa tahun yang lalu tentang masalah ini. Nah, saudara, aqama ma'a Rasulillah fil ghar 3 ayyam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika berangkat dari Mekah untuk menuju Madinah, tentu tidak langsung ke jalan yang biasa dijalani di arah ke Madinah, dia lewat minggir dulu, Pak. Umpamanya sekarang mau ke Gresik, dia tidak langsung lewat jalan mana ini? Jalan apa ini, Pak? Hah? Jalan Kaliana ya? Nah, jalan Kaliana. Tapi mungkin ke mana dulu, Pak? Ke mana? Oh, jalan terus gitu, mungkin lewat mana ini? Lewat Gunung Sari, terus tidak lewat jalan sebagaimana biasanya cepat, supaya jejaknya tidak diketahui oleh orang kafir Quraisy. Ketemunya juga nanti ketemu di Gresik pula gitu. Cuma ini perjalanan Madinah jemaah. Ini strategi dalam dakwah seperti itu. Jangan polos-polosan kita bersama Allah. Usaha dulu, nanti tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terjadi kepada Rasulullah dan Abu Bakar ini. Saudara, subhanallah. Nah, dia tinggal sebelum berangkat, dia nginap dulu di mana? Di sebuah gua. Namanya gua apa ini? Hah? Gua apa ini? Pak, gua apa ini? Gua Sur, ya, As-Sur. Ya, gua Sur bukan gua Hira, Pak. Kalau gua Hira itu tempat bersembunyian Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul. Kalau As-Sur tempat persembunyian Nabi dengan Abu Bakar di situ. Sampai Allah membanggakan, Pak, diabadikan dalam Al-Qur'an ya. Thaniyasnaini iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ya, ketika ada dua orang yang kemudian keduanya itu berada dalam sebuah gua, berkata sahabat Abu Bakar ini kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, gimana ini gitu?" Kata Nabi, kata Allah, katakan la tahzan innallaha ma'ana, jangan takut, jangan sedih, Allah bersama kita itu. Kata Abu Bakar, Pak, pada waktu itu Rasulullah tidur, Pak, di haribaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kecapean Nabi, Abu Bakar diam. Ada dua riwayat ini, Pak. Riwayat pertama katanya pada saat itu Nabi Abu Bakar sedang disengat kalajengking. Ya. Begitu sakitnya dia tahan. Kalau dia teriak kedengaran sama orang kafir Quraisy di atas. Sampai nahan sakit. Jemaah sekalian, menangis dia. Air matanya jatuh ke pipi Rasulullah, kaget Nabi. Ma baluka ya Abu Bakar? Kenapa kau takut begini ya Abu Bakar? Ya. Yang kedua pada waktu itu Abu Bakar punya perasaan takut. Kata Abu Bakar, wallahi andai kata ada satu semut menggigit satu di antara mereka saja ke kakinya, dan kemudian mereka nunduk begini, langsung lihat kami berdua, kata. Gimana nggak akan takut jemaah sekalian gitu. Tapi dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah yang kemudian diabadikan dalam Al-Qur'an. Idhuma fil ghar, thaniyasnaini idhuma fil ghar, itulah dua orang ya yang berada di dalam gua itu, yaqulu sabila tahzan innallaha ma, jangan takut, sesungguhnya Allah bersama kita. Saudara, kalau orang sudah tawakal kepada Allah, ya pasti kita akan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala memang. Sampai kata orang kafir Quraisy yang kemudian masuk Islam, pada waktu kami hanya sedang semacam apa? Hanya melihat, tidak terlintas kepada kami untuk melihat ke bawah pada waktu itu. Padahal tahu di bawah itu ada gua sebenarnya jemaah sekalian. Tidak terlintas melihat begini. Subhanallah. Gitu. Ya, kenapa Allah yang menggerakkan semua itu jemaah sekalian, dan Allah akan menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saudara, qalat Aisyah, "Walamma kanatil hijrah ja'a Rasulullah ila Abi Bakar wa huwa na'imun fa'iqadhahu." Allahu akbar. Faqala Rasulullah, "Qad adina li."
qad adina li Rasulullah, qad adina li fil khuruj. Allah Subhanahu wa taala gitu. Kata Aisyah, ketika tiba waktu malam untuk melaksanakan hijrah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui Abu Bakar dan dia dalam kondisi tidur pada waktu itu dan dibangunkan Abu Bakar. Qala Rasulullah mengatakan, "Ya Abu Bakar, Allah telah mengizinkan aku sekarang untuk segera hijrah keluar." Qalat Aisyah, "Qad ra'aitu Abu Bakar yabki minal farah," kata Aisyah. Sungguh aku melihat ayahku Abu Bakar menangis karena bahagia. Jemaah sekalian, senang ingin mendampingi Rasulullah kemana? Hijrah kemana? Ke Madinah, ke Yasrib. Summa kharaja, kemudian keluarlah dua orang ini, Rasulullah dengan Abu Bakar. Dakhala al-ghar, masuk ke dalam gua itu. Fa'aqama fihi salasati ayyam, dan dia tinggal di situ 3 hari. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula thiqatuhu at-tammah bi Abi Bakar lama sahabahu fi hijratihi fastakhlasahu nafsi. Sungguh kalaulah Rasulullah tidak percaya betul kepada Abu Bakar, tentu tidak akan diajak untuk mendampingi Rasul dalam hijrah ini. Jamaah sekalian, wa kullu ma siwa Rasulillah siwa Abu Bakar faraqa Rasulullah. Selain Abu Bakar, mereka sama Nabi sudah berangkat duluan kemana? Ke Madinah, jamaah sekalian gitu. Tapi Nabi percaya kepada siapa? Kepada Abu Bakar As-Siddiq. Itulah yang kemudian dinamakan oleh Allah Tsaniyasnaini. Dwi tunggal, Pak ya. Dwi tunggal kalau bahasa kita ya. Dua yang tidak bisa dipisahkan, yaitu Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman rahimakumullah. Sudah Isya, Pak ya? Belum? Tinggal 5 menit ya? Hah? Belum. Thumma kharaja faqala Rasulullah SAW li Hasan bin Thabit, ketika teringat waktu seperti itu jemaah sekalian, ada Hasan bin Thabit, itu penulis wahyu Nabi, termasuk juga di ahli syair pada waktu itu. Nabi ketemu dengan Hasan bin Thabit. Hal qulta fi Abi Bakar syai'? Sempat Nabi bertanya kepada Hasan bin Thabit, "Inti pernah menulis enggak? Pernah keluar enggak syair-syairmu untuk mengomentari sahabatku Abu Bakar ini?" gitu. Qala na'am. "Iya ya Rasulullah," gitu. Kata siapa ini? Kata siapa ini? Kata Hasan bin Thabit gitu. "Iya ya Rasulullah." Qala qul wa ana asma'. Katakan, saya ingin mendengar syair-syairmu itu gitu. Faqala wa thaniya itsnaini fil gharil munifi wa qad tafa al-adu bihi id sa'ada al-jabala. Ini syair-syairnya Pak. Sungguh dua orang itu ketika masuk ke dalam gua, sementara musuhnya tawaf dan naik ke gunung hanya menoleh kanan kiri gitu. Wa kana hibbu Rasulillah qad alimu manil bariyati lam ya'dil bihi rajula. Dan adalah kecintaan Rasulullah, semuanya tahu tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq masalah ini, tapi tetap Nabi memilih siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fadhahika Rasulullah, Nabi tersenyum Pak, katanya tertawa ketika mendengarkan syair ini, sampai kelihatan apa? Busi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqta ya Hasan, huwa kama qult. Benar ya Hasan, sungguh apa yang kau katakan itulah terjadi kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, saudara sekalian, kita sekarang bicara tentang jihadnya Abu Bakar. Ya, ternyata ketika dia jihad tidak hanya jihad dengan fisiknya saja, tapi sampai harta-hartanya pun juga beliau berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada lampu merah, Pak. Ya, suruh berhenti rupanya saya ini ya. Insyaallah kita akan sambung lagi di pertemuan yang akan datang, membahas tentang jihadnya Abu Bakar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang bisa mengikuti salah satu kebiasaan Rasulullah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena juga Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi, dan Nabi mengatakan ashabikan nujum fa anna ihtadaitum ihtadaitum, kapan kau berqudwah kepada mereka kau akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala di saat kita mengkaji sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.